siswa 20, 10, 10, 500, 224. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik 2. Lalu saya akan membahas pertemuan ke-9 dengan judul Pokok Bahasan Distribusi Sampling. Distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritas dari ukuran-ukuran statistik, misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi. Termasuk juga distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Konsep distribusi sampling ini dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial, di mana dengan distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi atau parameter. Distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Distribusi sampling rata-rata sampel kecil atau distribusi t-student. Distribusi t-student. Distribusi sampling didapati dengan distribusi t-student sama dengan distribusi T atau WS Gaussian. Yang kedua, distribusi T. Pada prinsipnya adalah pendekatan distribusi sampel kecil dengan distribusi normal. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tabel T adalah 1. Derajat bebas atau dB atau degree of freedom atau dF sama dengan V sama dengan N dikurang 1, yaitu N sama dengan ukuran sampel. Yang kedua, nilai A adalah luas daerah kurva di kanan nilai ditambah plus table atau luas daerah kurva di kiri nilai mean table. Biasanya nilai A dibagi 0,1 sama dengan 10% atau 0,05 sama dengan 5%, 0,025 sama dengan 2,5%, atau 0,01 sama dengan 1%, 0,005 sama dengan 0,5%. Nilai A terbatas karena banyak kombinasi dB yang harus disusun. Lalu nilai T-table ditentukan dengan menggunakan nilai A dan dB, sehingga T-table sama dengan T kurung buka dB dikali A per 2. Nilai T-table menjadi batas selang pengujian. Untuk mengetahui hasil pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai T-table dengan nilai T-hitung. Maka distribusi rata-rata akan mendekati distribusi min T dengan yang pertama rata-rata antar semua sampel, yaitu rata-rata X bar sama dengan rata-rata. Yang kedua, standar error atau Galat-Bakumean. Rumusnya standar deviasi X bar sama dengan standar deviasi dibagi akar dari N. Nilai T hitung T sama dengan X bar dikurang rata-rata standar deviasi X bar sama dengan min rata-rata. Pada derajat bebas atau dB sama dengan N min 1 dan suatu nilai A dalam banyak kasus nilai simpangan baku populasi tidak diketahui. Karenanya nilai standar deviasi diduga dari nilai simpangan baku sampel atau S. Latihan soal. Soalnya, Bank Aman menghitung tabungan seluruh nasabahnya. Setelah perhitungan, bank tersebut mendapati bahwa rata-rata tabungan setiap nasabahnya sebesar Rp2.000 dengan deviasi standar Rp600. Apabila seorang peneliti mengambil sampel sebanyak 100 nasabah, berapa probabilitas jika A. Rata-rata sampel akan terletak antara Rp1.900 dan Rp2.050, yang B. Rata-rata sampel akan lebih kecil Rp2.050
Yang C, rata-rata sampel akan lebih kecil dari Rp1.900. Penyelesaiannya, jika peneliti mengambil sampel 100 dari 600 populasi, akan terdapat C dalam kurun 600 dan 100 kombinasi sampel yang mungkin. Dengan kata lain, kan terdapat sebanyak C dalam kurung 600-100 rata-rata sampel. Jumlah rata-rata sampel tersebut cukup banyak, sehingga distribusinya normal. Hal ini konsisten dengan dalil batas memusat. Distribusi sampling rata-rata ini memiliki rata-rata dan deviasi standar sebagai berikut. Rata-rata X sama dengan rata-rata Rp2.000, standar deviasi X sama dengan standar deviasi dibagi akar dari N sama dengan 600 dibagi akar 100 sama dengan hasilnya 60. Yang A. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita akan menerapkan konsep menghitung luas daerah kurva normal. Z sama dengan X dikurang rata-rata X dibagi X. Untuk X sama dengan 1900, Z sama dengan 1900 dikurang 2000 dibagi 60 sama dengan min 1,67 sama dengan 45,25%. Untuk X sama dengan 2050, Z sama dengan 2050 dikurang 2000 dibagi 60 sama dengan 0,83 sama dengan 29,67%. Maka T dalam kurung 1900 kurang dari X kurang dari 2050 sama dengan 45,25% ditambah 29,67% sama dengan 74,9%. Yang B, jawabannya P dalam kurung X kurang dari 2050. Untuk X sama dengan 2050, yaitu Z sama dengan 2050 dikurang 2000 dibagi 60 sama dengan 0,83 sama dengan 29,67%. Maka P dalam kurung X lebih kurang dari 2050 sama dengan 50% dikurang 29,67% sama dengan 20,33%. Yang C, P dalam kurung X kurang dari 1900. Untuk X sama dengan 1900, yaitu Z sama dengan 1900 dikurang 2000 dibagi 60 sama dengan min 1,67 sama dengan 45,25%. Maka P dalam kurung X kurang dari 1900 sama dengan 50% dikurang 45,25% sama dengan 4,75%. Lalu saya akan membahas pertemuan ke-10 dengan judul Pokok Bahasan Pendugaan Parameter. Definisi pendugaan parameter. Pendugaan parameter populasi dilakukan dengan menggunakan nilai statistik sampel. Misal, 1 parameter X yaitu digunakan sebagai penduga bagi rata-rata. Yang kedua, parameter S digunakan bagi pengguna standar deviasi. Yang ketiga, parameter P strip atau P faktor yaitu digunakan sebagai penduga bagi Pi atau P. Pendugaan parameter diwujudkan dalam pembentukan selang kepercayaan atau confidence interval atau bahasa Inggrisnya confidence interval, karena hampir tidak pernah ditemukan nilai statistik tepat sama dengan nilai parameter. Yang perlu diperhatikan dalam pendugaan parameter, yang pertama, didekati dengan distribusi normal atau distribusi Z atau distribusi T. Yang kedua, parameter mempunyai dua batas, yaitu batas atas kanan dan batas bawah kiri. Derajat kepercayaan atau tingkat kepercayaan atau koefisien kepercayaan sama dengan 1 min A. Nilai A kemudian akan dibagi di kedua sisi kurva A per 2. Di atas batas atas dan A per 2 di bawah batas bawah. Pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Pendugaan merupakan suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang diketahui
berdasarkan informasi dari sampel random yang diambil dari populasi bersangkutan. Pendugaan sama dengan penaksiran. Yang ketiga, penduga adalah suatu statistik atau harga sampel yang digunakan untuk menduga suatu parameter. Dengan penduga dapat diketahui seberapa jauh suatu parameter populasi yang tidak diketahui berada di sekitar sampel atau statistik sampel. Yang keempat, secara umum parameter diberi lambang 0 dan penduga diberi lambang XXX. Statistik merupakan penduga bagi parameter. Lalu latihan soalnya yang sudah dikerjakan, pertemuan ke-10, soalnya dari 49 mahasiswa tingkat 3 diketahui bahwa rata-rata IPK-nya 2,72 dengan simpangan baku 0,4. A. Buatlah selang kepercayaan 99% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa. Yang B. Tentukan ukuran sampel agar selisih rata-rata sampel X bar dengan rata-rata populasi mu pada selang kepercayaan 99% tidak lebih dari 8%. Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 49, X bar sama dengan atau rata-rata 2,72, S satu simpangan baku 0,4. Jawab. A. Selang kepercayaan 99% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa. Untuk A sama dengan 1%, maka A per 2 sama dengan 0,5%, sehingga Z 0,5% sama dengan Z 0,005 sama dengan 2,576. Caranya, X bar dikurang Z A per 2 dikali standar deviasi dibagi akar N. Kurang dari rata-rata, kurang dari X bar ditambah Z A per 2 dikali standar deviasi dibagi akar N. X bar yaitu 2,72 dikurang 2,576 dikali 0,4 dibagi akar dari 49 dikurang dari rata-rata, kurang dari 2,72 ditambah 2,576 dikali 0,4 dibagi akar 49. 2,72 dikurang dalam kurung 2,576 dikali 0,06 dalam tutup kurung kurang dari X rata-rata kurang dari 2,72 ditambah dalam kurung 2,576 dikali 0,006 tutup kurung 2,72 dikurang 0,155 kurang dari rata kurang dari 2,72 ditambah 0,155 hasil 2,565 kurang dari X rata kurang dari 2,875 hasilnya 2,57 kurang dari rata kurang dari 2,88. Yang B, ukuran sampel pada selang kepercayaan 99% dan error tidak lebih dari 8%. Jawabannya, selang kepercayaan 99%, maka 1 kurang 99% sehingga nilai A sama dengan 1%. Untuk A per 2 sama dengan 0,5%, maka nilai Z 0,5% sama dengan Z 0,005 sama dengan 2,576. E sama dengan 8%, itu jika didesimalkan 0,08. S atau simpangan baku sama dengan 0,4. Caranya, ukuran sampel yang sesuai N sama dengan dalam buka kurung ZA per 2 dikali standar deviasi dibagi tutup kurung kuadrat pangkat 2 sama dengan buka kurung 2,576 dikali 0,4 dibagi 0,08 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 12,88 pangkat 2 sama dengan 165
0,8944 disederhanakan jadi 166. Lalu saya akan membahas pertemuan ke-11 dengan judul pokok bahasan pendugaan parameter. Juga sama. Melakukan estimasi terhadap nilai dugaan atau taksiran suatu parameter tertentu, karena pada umumnya nilai parameter suatu distribusi tidak diketahui. Contohnya, seorang calon dalam suatu pemilihan ingin menduga proporsi sebenarnya dari pemilih yang akan memilihnya dengan cara mengambil 100 orang secara acak untuk ditanyai pendapatnya. Proporsi pemilih yang menyukai calon tersebut dapat digunakan sebagai dugaan bagi proporsi populasi yang sebenarnya. Metode pendugaan parameter. Yang pertama, metode pendugaan klasik. Pendugaan dilakukan berdasarkan sepenuhnya pada informasi sampel yang diambil dari populasi. Yang kedua, metode pendugaan bias. Pendugaan dengan menggabungkan informasi yang terkandung dalam sampel dengan informasi lain yang telah tersedia sebelumnya, yaitu pengetahuan subjektif mengenai distribusi probabilitas parameter. Pendugaan titik. Yang ketiga, penduga titik adalah suatu nilai angka tertentu sebagai estimasi untuk parameter yang tidak diketahui. Misal, menduga rata dengan X pendugaan selang. Parameter ditaksir oleh harga di antara batas-batas dua harga. Misal, jika rata-rata sampel panjang ikan adalah 60 cm, maka rata-rata populasi bisa antara 55 cm sampai 65 cm atau antara 50 cm sampai 70 cm. Semakin besar interval duga, semakin kecil selang kepercayaannya. Semakin kecil interval duga, semakin besar selang kepercayaannya. Untuk menduga interval rata harus didapatkan dua nilai statistik, L dan N, sedemikian sehingga P dalam kurung L kurang dari rata kurang dari N sama dengan 1 dikurang A. Interval hasilnya L kurang dari rata kurang dari N sama dengan dugaan interval dengan kepercayaan 1 kurang A. Untuk rata atau rataan populasi yang tidak diketahui, L dan N sama dengan batas kepercayaan atas dan bawah. 1 dikurang A sama dengan koefisien kepercayaan atau derajat kepercayaan. A sama dengan 0,1 diperoleh selang kepercayaan 90%. Latihan soalnya. Dari 49 mahasiswa tingkat 3 diketahui bahwa rata-rata IPK-nya 2,72. Dengan dari suatu contoh acak 500 orang diketahui bahwa 160 orang menyukai makanan seafood. Penyelesaiannya: A. Tentukan selang kepercayaan 99% bagi proporsi populasi yang menyukai makanan seafood. Selang kepercayaan 99% yaitu 1%, yaitu A per 2 sama dengan 0,5%, sama dengan C. Z 0,5% sama dengan Z 0,005, hasilnya 2,576. P bar sama dengan 160 dibagi 500 sama dengan 0,32. Q bar sama dengan 1 dikurang P bar sama dengan 1 dikurang 0,32, hasilnya 0,68. Caranya: P bar dikurang dalam kurung ZA per 2 dikali akar dari P bar Q bar dibagi N, kurang dari P dikurang dari P bar ditambah Z dalam kurung ZA dibagi 2 dikali akar dari P bar Q bar dibagi N, hasilnya 0,32 dikurang dalam kurung 2,576 akar dari 0,32 0,68 dibagi 500, kurang dari Pi kurang dari 0,32 ditambah dalam kurung 2,576 dikali akar dari 0,32 0,68 dibagi 500 sama dengan 0,32 dikurang dalam kurung 2,576 dikali
0,02 kurang dari pi kurang dari 0,32 ditambah dalam kurung 2,576 dikali 0,002 sama dengan 0,32 dikurang 0,05 kurang dari pi kurang dari 0,32 ditambah 0,05 sama dengan hasilnya 0,27 kurang dari pi kurang dari 0,37. Yang B, berapa ukuran sampel agar kita dapat percaya 90% bahwa beda proporsi contoh dengan proporsi populasi tidak lebih dari 0,05. Caranya N sama dengan dalam kurung ZA per 2 pangkat 2 dikali P bar Q bar dibagi E pangkat 2 sama dengan 2,576 pangkat 2 dikali 0,32 dikali 0,68 dibagi 0,05 pangkat 2 sama dengan 576 didesimalkan jadi dibulatkan jadi 6. Lalu saya akan membahas pertemuan ke-13, regresi berganda. Hubungan linear lebih dari dua variabel untuk memperkirakan atau meramalkan nilai variabel Y akan lebih baik apabila kita ikut memperhitungkan variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhi Y. Dengan demikian kita mempunyai hubungan antara suatu variabel terikat Y dengan beberapa variabel bebas lain X1, X2 sampai X1 hingga. Misalnya Y sama dengan hasil penjualan akan dipengaruhi oleh daya beli atau X1, harga atau X2, impor atau X3 dan lain sebagainya. Misalnya Y sama dengan produksi padi akan dipengaruhi oleh daya bibit X1, pupuk X2, curah hujan X3, luas sawah X4 dan lain sebagainya. Untuk meramalkan Y, apabila semua nilai variabel bebas diketahui, maka kita dapat mempergunakan nilai harapan setiap kesalahan pengganggu sama dengan 0 atau E dalam kurung EI sama dengan 0 untuk semua I persamaan regresi linear berganda. Hubungan Y dan X1, X2 sampai X1 yang sebenarnya. A. Nilai harapan setiap kesalahan pengganggu sama dengan 0 atau E dalam kurung EI sama dengan 0 untuk semua I. B. Kesalahan pengganggu yang satu dalam kurung EI tidak berkorelasi bebas terhadap kesalahan pengganggu lainnya atau EG, akan tetapi mempunyai varians yang sama E dalam kurung EI EG sama dengan 0, I sama 1 hingga J. E dalam kurung EI 2 sama dengan standar deviasi 2 untuk semua I apabila dinyatakan dalam bentuk matriks C. X1I atau X2I sampai XKI merupakan bilangan real tanpa mengandung kesalahan. Dengan kata lain, matriks merupakan himpunan angka-angka konstan atau fixed numbers. Dan D. Matriks X mempunyai rank K kurang dari N. Ada kolom dari matriks X yang bebas linear. Jumlah observasi N harus lebih banyak dari jumlah variabel atau lebih banyak dari koefisien regresi linear yang akan diestimasi. Yang kedua, taksiran atau pendugaan tentang koefisien regresi parsial. Jika asumsi yang disebut di atas dapat dipenuhi, maka penggunaan metode kuadrat terkecil akan menghasilkan base linear unbiased estimator atau BLUE terhadap koefisien B. Misalnya B sebagai penduga B besar merupakan vektor kolom dengan K baris. Yang ketiga, pengujian hipotesis koefisien regresi parsial. Untuk menguji hipotesis bahwa koefisien regresi parsial BD mempunyai nilai B10. Latihan soal.
Latihan soalnya, ada 12 rumah tangga yang merupakan sampel acak dari suatu penelitian. Antara lain dinyatakan tentang banyaknya konsumsi atas komoditi tertentu dalam satuan, harga komoditi dalam satuan, dan pendapatan dalam satuan. Kita ketahui bahwa permintaan terhadap komoditi tersebut untuk keperluan konsumsi Y akan dipengaruhi oleh harga X1 dan pendapatan X2. Hasil penelitian sebagai berikut. X1 2, 5, 3, 3, 5, 4, 6, 3, 3, 4, 5, 6. X2 3, 7, 5, 4, 7, 6, 8, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 4. Y 5, 9, 6, 8, 8, 10, 9, 12, 7, 11, 7, 13. A. Hitunglah B0, B1, dan B2 dan buat persamaan regresi linear berganda Y faktor sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. B. Hitunglah SB0, SB1, dan SB2 sebagai kesalahan baku B0, B1, dan B2. Jawab. X1 2, 5, 3, 3, 5, 4, 6, 3, 3, 4, 5, 6. X2 nya 3, 7, 5, 4, 7, 6, 8, 6, 4, 5, 6, 4. Y 5, 9, 6, 8, 8, 10, 9, 12, 7, 11, 7, 13. X1 nya 4, 2, 5, 9, 9, 25, 16, 36, 9, 9, 16, 25, 36. X2 nya 9, 49, 25, 16, 49, 36, 64, 36, 16, 25, 36, 16. Y pangkat 2, 25, 81, 36, 64, 64, 181, 144, 49, 121, 49, 169. X1 dikali X2 hasilnya 6, 35, 15, 12, 35, 24, 48, 18, 12, 20, 30, 24. Dan X1 dikali Y hasilnya 10, 45, 18, 24, 40, 40, 54, 36, 21, 44, 35, 78. X2 dikali Y hasilnya 15, 63, 30, 32, 56, 60, 72, 72, 28, 55, 42, 52. Jumlah dari X1 hasilnya 49. Jumlah dari X2 sama dengan 65. Jumlah dari Y sama dengan 105. Jumlah dari X2 1, X pangkat 2 1 sama dengan 219. Jumlah dari X pangkat 2 yang kedua sama dengan 377. Jumlah dari Y pangkat 2 sama dengan 983. Jumlah dari X1, X2 sama dengan 279. Jumlah dari X1 kali Y sama dengan 445. Jumlah dari X2 kali Y sama dengan 577. Jadi hasilnya X1 sama dengan 4083. X2 5 hasil S1 sama dengan 4,083. X2 5411. Y sama dengan 8,75. A sama dengan X pangkat T, X, B sama dengan XT, Y sama, atau B sama dengan dalam kurung X pangkat T, X pangkat min 1 XT, Y. Jadi dimatrikskan N jumlah dari X1I, X2I, jumlah X1I, X pangkat 1I, jumlah X1I, X2I, jumlah X2I, jumlah X1I, X2I, jumlah X22I. B0, B1, B2.
sama dengan jumlah YI, jumlah X1I YI, jumlah X2I YI, atau hasilnya 12 min 12 49 65. Kolom satunya 49 219 279, kolom satunya 65 279 377. B0 B1 B2 sama dengan 105 445 577. Hasilnya AB sama dengan H. B garis bawah sama dengan A garis bawah min 1, H sama dengan garis bawah A garis bawah min 1 sama dengan 1 per bet A ADC dan kurung A garis bawah sama dengan 1 garis bawah ADJ A garis bawah sama dengan K pangkat T dibagi A garis bawah K garis bawah pangkat T adalah transpos matriks kofaktor K sama dengan K11 K21 K31. Kolom selanjutnya K12 K22 K32. Kolom selanjutnya K13 K23 K33. Kofaktor sama dengan KIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J atau MIJ. K11 adalah baris pertama dan kolom pertama dicoret, lalu angka yang tidak dicoret angkanya dikali silang. K11 sama dengan 219 dikali 377 dikurang 279 dipangkat 2, hasilnya 82.563 dikurang 77.841 sama dengan 4.722. K12 min dalam kurung 49 dikali 377 dikurang 65 dikali 279 sama dengan min 18.473 ditambah 18.135, hasilnya min 338. K13 sama dengan 49 dikali 279 dikurang 65 dikali 219 sama dengan 13.671 dikurang 14.235 sama dengan min 564. K21 sama dengan min 49 377 dikali 377 dikurang 279 dikali 65 sama dengan min 18.473 ditambah 18.135 sama dengan min 338. K22 sama dengan 12 dikali 377 dikurang 65 pangkat 2 sama dengan 4.524 dikurang 4.225 sama dengan 299. K23 sama dengan min dalam kurung 12 dikali 279 dikurang 65 dikali 49 sama dengan min 3.348 ditambah 3.185, hasilnya min 163. K31 sama dengan 49 dikali 279 dikurang 219 dikali 65 sama dengan 13.671 dikurang 14.235 sama dengan 564. K32 min dalam kurung 12 dikali 279 dikurang 49 dikali 65 sama dengan min 3.348 ditambah 3.185 sama dengan min 163. K33 sama dengan 12 dikali 219 dikurang 49 pangkat 2 sama dengan 2.628 dikurang 2.401, hasilnya 227. Determinan A garis bawah sama dengan A11 K11 ditambah A12 tambah K12 ditambah A13 K13. Determinan A garis bawah sama dengan 10 dikali 4.722 ditambah 49 dikali min 338 ditambah 65 min 564. Determinan A garis bawah hasilnya sama dengan
47.220 ditambah min 16.562 ditambah min 36.660 sama dengan 47.220 dikurang 16.562 dikurang 36.660 hasilnya min 6.002. A garis bawah pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A. Matriks K11, K21, K31, kolom selanjutnya K12, K22, K32, kolom selanjutnya K13, K23, K33 sama dengan 1 per min 6.002. Matriksnya dimasukkan 4.722 ke bawah min 338 min 564, kolom selanjutnya min 338 ke bawah 299 ke bawah lagi min 163, kolom selanjutnya min 564 min 163 ke bawah 227. B garis bawah sama dengan X garis bawah pangkat T X garis bawah pangkat min 1 X garis bawah pangkat T Y garis bawah sama dengan A garis bawah pangkat min 1 X garis bawah pangkat T Y garis bawah. Matriks B0 B1 B2 sama dengan 1 per min 6.002. Matriks 4.722 bawahnya min 338 min bawahnya min 564, kolom selanjutnya min 338 299 bawahnya min 163, kolom selanjutnya min 564 min bawahnya min 163 bawahnya 227 dikali matriks 105 bawahnya 445 bawahnya 577. B0 sama dengan 1 per min 6.000 min 06002 dalam kurung 4.722 dikali 105 ditambah min 338 dikali 445 ditambah min 562 dikali 577 sama dengan 1 per min 6.002. Hasilnya 495.810 dikurang 150.410 dikurang 325, maaf salah, 495 dikali 810 sama dengan 150 dikali 410 sama dengan 325, oh salah, 495.810 dikurang 150.410 dikurang 325.428 sama dengan 1 per min 6.002 dikali 19.972 sama dengan min 3,3275. B1 sama dengan 1 per min 6.002 dalam kurung min 338 dikali 105 ditambah 299 dikali 445 ditambah min 163 dikali 577 sama dengan 1 per min 6.002 dikali min 35.490 ditambah 133.055 ditambah min 94.051 sama dengan 1.001 dibagi min 6.002 dikali 3.514 sama dengan min 0,5854. B2 sama dengan 1 per min 6.002 dalam kurung min 564 dikali 105 ditambah min 163 dikali 445 ditambah 227 dikali 577 sama dengan 1 per min 6.002 dikali min 59.220 ditambah min 72.535 ditambah 130.979 sama dengan 1 per min 6.002 dikali min 776 sama dengan 0,1292. Jadi persamaan regresi linear berganda yaitu Y faktor sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2
Y faktor sama dengan min 3,3275 dikurang 0,5854 ditambah 0,1292. Sekian penjelasan dari video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.